Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Leni Yunita Widodo. Saya adalah mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang yang sedang PPL di SMK Negeri 1 Semarang. Nah, baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan jasmani. Lebih dalamnya yaitu kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang nafsa. Sebelum mengarah ke materi, adik-adik sebaiknya berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya adik-adik semua? Harus tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi yang seperti sekarang ini kita tetap harus menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan serta pola hidup yang sehat. Baik, untuk materi hari ini yaitu nafsa. Adik-adik semua di sini udah tahu belum tentang nafsa itu apa? Jadi saya mengambil tentang kompetensi dasar menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif. Sebelumnya, apakah adik-adik di sini tahu apa itu nafsa? Ya, jadi nafsa itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif. Tujuannya saya memberikan edukasi atau materi tentang nafsa itu agar adik-adik semua memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta tahu apa itu nafsa dan diharapkan adik-adik semua itu dapat menghindarinya karena banyak dampak negatif yang nanti akan diberikan nafsa kepada adik-adik semua. Oke, untuk materinya langsung saja kita bahas ya. Pertama itu pengertiannya dulu ya, pengertian dari narkotika. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak pengertiannya atau bentuknya dulu deh? Biasanya narkotika tuh bentuknya seperti apa sih? Mungkin adik-adik bisa pernah lihat di TV atau di sosial media, kan banyak tuh masalah-masalah kriminalitas yang berbau narkoba. Iya, bentuknya tuh biasanya serbuk. Betul. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi itu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi di sini narkotika tuh bisa dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Adik-adik semua tahu nggak undang-undang yang mengatur tentang bahaya narkotika? Jadi narkotika itu dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi narkotika udah ada dalam undang-undang dan tahu sendiri akibat jika menggunakan narkotika. Kemudian adik-adik tahu nggak jenis atau contoh karakteristik serta efek bagi pengguna narkoba? Yang pertama itu jenisnya tuh ada opium atau metadon,
dan lain sebagainya. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-cirinya. Ada yang tahu nggak sih ciri-ciri pengguna narkoba itu? Biasanya tuh pengguna narkoba itu mempunyai ciri yang khas ya. Biasanya matanya merah, pupilnya melebar atau menyempit, terus berat badannya turun, terus perilakunya tuh berubah jadi yang dulunya disiplin, dulunya taat ibadah, terus makin kesini tuh makin berubah jadi nggak benar gitu. Kemudian itu bisa perilaku sehari-harinya ya. Kemudian biasanya tuh depresi atau lebih agresif atau marah, kemudian lesu. Kemudian ada faktor pengguna narkoba. Biasanya tuh pengguna narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang menjerumuskan dia mengonsumsi narkoba. Yang pertama tuh bisa dari diri sendiri. Jadi tuh pengguna narkoba biasanya tuh tidak bisa mengendalikan diri. Dia tuh ingin mencoba, ingin meniru temannya. Itu nanti bisa dorongan dari temannya. Jadi tuh ingin merasakan, ingin coba-coba. Kemudian dia mencoba dan akhirnya ya ketagihan. Kan narkoba bisa candu ya, bisa membuat ketagihan. Kemudian penyebab yang kedua itu bersumber dari keluarga atau orang tua. Jadi salah satu penyebabnya mungkin karena ada masalah di keluarganya. Jadi mereka merasa depresi, terus mencari pelarian, dan narkoba itu menjadi pelariannya. Karena narkoba itu bersifat menenangkan ya, jadi yang stres itu biasanya hilang. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu dari teman atau kelompok. Biasanya diajak teman atau makanya adik-adik semua tuh hati-hati dalam memilih teman. Bisa pilihlah atau bermainlah dengan teman yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan faktor penyebab. Terus yang terakhir yaitu cara penanganan atau penyembuhan. Gimana sih cara penanganan pada si pecandu narkoba ini? Biasanya pecandu narkoba itu bisa ditangani dengan dua cara, yaitu dengan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu bisa didukung dengan rehabilitasi di rumah sakit oleh menteri biasanya atau pemerintah. Terus cara menghindari narkoba itu gimana sih agar kita semua bisa terhindar gitu? Yang pertama, selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian pembinaan keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting ya untuk merangkul kita agar kita tidak kurang kasih sayang, agar kita nyaman di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu pilihlah teman yang baik. Itu aja sih. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ya, tadi saya belum absen ya. Jadi di absen dulu, nanti yang tidak hadir pada hari ini bisa konfirmasi ke saya. Oke, sebelumnya
tentang materi ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti tugasnya saya kasih tugas, kemudian dikumpulkan ke saya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya barangkali ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.